Shalom pemuda-pemudi GKI Kuningan, kembali lagi dengan kita di podcast Eklesia, podcastnya pemuda GKI Kuningan. Sebelum kita memulai acara, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Freddy Hardiman dan rekan saya Indra Malian Purba. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai bareng Nela Simamora. Nela mau perkenalkan diri dulu. Oke, halo teman-teman pemuda, kenalin namaku Nela Simamora, biasa dipanggil Nela. Aku kader GKI dari UKDW Yogyakarta. Gitu. Oke. Ya teman-teman, ini adalah Nela dari GKI Kuningan ya khususnya ya. Nah, Nela apa kabar? Puji Tuhan baik. Sekarang kesibukannya apa nih? Kebetulan saat ini aku lagi menunggu proses penempatan. Jadi lagi nganggur aja, tapi kadang-kadang pelayanan juga sih di GKI Kuningan. Jadi sering pelayanan juga ya? Iya. baik sekali ya. Nel, saya ya, terutama rekan-rekan lah, mungkin ingin tahu pertama kali Nela memilih jurusan teologi itu waktu lulus sekolah tuh, itu karena apa? Apakah karena panggilan atau apa karena memang sudah ada jiwa pelayanan waktu SMA atau bagaimana tuh? Nah, jadi pertama kali aku mau masuk teologi itu dulu pas kelas 3 SMA. Ceritanya tuh kan harusnya kita biasanya kalian kalau udah kelas 3 SMA terus udah mulai mau masuk lulus gitu, masa-masa lulusan biasanya kan udah pada Cari-cari mau masuk jurusan mana nih, terus ke kampus mana. Nah, waktu itu tuh aku belum ada kepikiran sama sekali. Itu tuh udah masuk padahal kelas 3 semester 2. Nah, terus tiba-tiba aku diajak-ajak sama Putri. Tahu kan Putri kan? Nah, dia kan dari awal emang masuk teologi. Terus dia ngajak aku, Nel mau nggak ikutan teologi? Nah, pada saat itu aku sama sekali nggak tahu, teologi itu apaan gitu kan? Belajar apa? Terus kata dia ya belajar agama aja, nanti bisa jadi pendeta, bisa jadi guru agama. Nah, kebetulan karena saat itu aku nggak tahu mau lanjut kemana, ya udahlah iseng-iseng aja kan, coba-coba masuk, syukur enggak pun ya nggak masalah gitu kan. Nah, terus itu tuh bener-bener hamin seminggu, aku ingat banget, hamin seminggu sebelum tes teologi di Jakarta. Nah, diajak itu terus ya udahlah aku ikutan aja kan. Nah, terus 3 hari tes, sebulan kemudian pengumuman lah dari sinode, ternyata aku lolos. Nah, terus lanjutlah tes di UKDW, terus lolos juga. Nah, setelah menjalani sekolah teologi, ya puji Tuhan aku ngerasa enjoy. Mungkin karena selama remaja juga ikut aktif pelayanan kan, jadi udah familiar lah dengan kegiatan-kegiatan gereja. Jadi pas praktek selama masa kuliah pun udah enjoy gitu. Oke, jadi Gitu ceritanya ya. Awalnya kayak bingung-bingung gitu ya? Bingung-bingung terus akhirnya masuk lah di teologi. Makanya kalau kata orang-orang panggilan, kayaknya calon-calon pendeta itu karena panggilan, itu nggak semuanya loh. Jadi pas aku masuk pun nih, pas aku masuk aku tanya teman-temanku, kenapa kamu masuk teologi, kenapa kamu masuk teologi? Itu tuh alasannya dan motivasinya tuh beda-beda. Ada yang karena dia nggak mau ketemu pelajaran matematika, serius beneran. Ada yang karena emang dia nazar, jadi katanya dia tuh dulu pernah terjadi sesuatu, terus kalau misalnya dia merasakan kehadiran Tuhan, dia bakal masuk teologi. Nah, ada yang gitu-gitulah. Ada yang nggak ada pilihan lain, ya udah jadinya dia masuk teologi aja gitu. Jadi kan waktu maksudnya ya Nela kan pertama diajak, cuman kan pasti Nela udah tahu kan kedepannya ini hasil dari teologi ini kemungkinan besar itu akan jadi pendeta, iya kan? Nah, apakah waktu itu tuh udah mikir ke arah situ apa enggak sih? Mikir bahwa di awalnya? Iya, waktu ini belum sih. Ketika waktu menjalani perkuliahan baru mikir. Iya. Jadi pas awalnya mah sama sekali nggak kepikiran bakal jadi pendeta, cuma pas selama proses dijalanin ya aku menemukan gitu panggilanku. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Jadi ini setelah melewati proses yang namanya bingung dan akhirnya masuk teologi nih ya. Kira-kira tujuan, harapan Nela yang
Nela harapin itu apa sih untuk pribadi Nela yang nanti akan menjadi seorang pendeta? Harapan-harapan, tujuan, visi misi atau Jadi ada satu apa ya, kayak pesan gitu kali ya dari salah satu dosenku yang beliau tuh bilang kalau panggilan itu ya proses gitu kan. Panggilan itu ya panggilan itu sendiri. Jadi ketika kamu pun udah jadi seorang pendeta itu bukan lagi jadi tujuanmu gitu. Kalau misalkan tujuanmu jadi pendeta, setelah jadi pendeta ngapain terus udah gitu aja, enggak kan? Jadi bahkan sampai kita udah istilahnya kalau pendeta itu kan nanti ada masa emeritusnya kan. Setelah masa emeritus pun kalau kamu merasa itu panggilanmu, kamu akan terus berproses apa nih yang mau kamu lakuin gitu kan buat gereja. Jadi menurutku selama aku menunggu ini sampai nanti ketika aku suatu saat pun bakal ditempatin jadi pendeta memegang jemaat dan seterusnya, aku merasa panggilan itu akan terus aku proses gitu. keren sekali ya teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Soal perkuliahan lah ya. Kayaknya masih banyak yang ingin dibahas gitu waktu kuliah gitu kan. Jadi pengalaman apa aja sih waktu kuliah tuh, apakah pernah mengalami kesusahan sehingga jangan-jangan saya salah ambil jurusan, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu atau nggak sama sekali gitu. Kayak ikut alur aja dulu lah gitu, nanti juga akan dapat panggilannya atau gitu. Oke. Win. Nah, jadi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya ngejalanin sesuatu tuh ya udah gitu, ngikutin alur, ngikutin arus, maksudnya nggak usah terlalu mempertanyakan apa-apa gitu. Jadi kalau memang aku udah di situ ya udah aku jalanin aja. Dan ketika aku berkuliah di teologi pun ada banyak sih hal-hal yang maksudnya baru aku pelajari gitu, baru aku dapatkan saat aku sekolah di teologi itu. Mungkin kalau dibilang kuliah teologi sama kuliah-kuliah lain tuh sama atau beda, ya kurang lebih sama sih, pasti punya kesulitannya masing-masing kan. Nah, cuma yang aku rasakan sekolah teologi itu bedanya karena kita belajar soal agama, kita belajar gimana sih awal mula manusia itu percaya kepada Tuhan, terus bagaimana awal mula keberadaan manusia. Terus kan banyak banget kan belajar, nggak cuma mungkin orang-orang taunya teologi itu belajar khotbah, belajar Alkitab gitu kan, tapi ternyata setelah aku masuk ke dalamnya di teologi itu belajar nggak cuma belajar Alkitab, tapi juga belajar filsafat, belajar psikologi, belajar konseling dan lain-lain. Nah, dan ternyata nggak cuma pengetahuan doang gitu yang diasah, tapi kami juga mengasah spiritualitas, terus karakter, kepemimpinan kami, terus pelayanan. Jadi di situ tuh tantangannya. Ada teman-temanku yang mungkin karena saking terlalu masuk banget gitu ya ke teori atau materi-materi perkuliahan tuh sampai kadang tuh susah untuk mengolahnya, maksudnya mengolah ke ranah spiritualitasnya. Nah, jadi waktu aku kuliah itu semester awal, jadi banyak tuh yang malah semakin dia pelajari itu semakin dia kayak istilahnya kayak nggak percaya malah sama Tuhan. Bahkan kayak di awal pun dia ada banyak teman-temanku yang setahun tuh nggak ke gereja gitu-gitu, karena mereka merasa ngapain ke gereja, kok kita kalau mau karena sehari-hari mencari Tuhan sehari-hari pun bisa bener kayak gitu. Nah, itu di situ sih tantangannya, tapi puji Tuhan sejauh ini sih aku masih bisa lah berjalan jalan yang benar. Gitulah. Oke deh Nel, kalau misalnya tadi kan misalnya tentang proses ya, sekarang tahapnya udah sampai mana sih?
Nah kebetulan sekarang yang tadi aku bilang di awal, aku lagi nunggu penempatan teman-teman aku. Rakernya itu Maret ini, akhir Maret kalau nggak salah. Nah jadi setelah itu baru dia ada pengumuman aku penempatannya di mana. Bidang kader atau Enggak, penempatan. udah Langsung penempatan? pendeta. Berarti udah menjalani, kan udah lulus penempatan di gereja itu udah berapa kali? Waktu kuliah ada penempatan? Ada yang pertama Prastasta 1 itu waktu semester 3 itu 2 bulan. Di mana tuh? GKI Coyudan Solo. Solo. Nah coba dong, ada nggak pengalaman menarik waktu Nah kalau di Coyudan, ya di Coyudan? kalau di Coyudan itu kan itu baru pertama kali tuh aku praktek kan, itu pertama kalinya. Jadi Berapa orang? sendiri. Sendiri. Jadi aku tuh masih rada-rada masih meraba-raba lah, ini tuh sebenarnya aku ngapain sih di sini, tahu sih praktek gitu kan. Nah tapi kebetulan waktu itu mentorku itu nggak terlalu mengekang aku, jadi membebaskan kan, mau masuk ke pelayanan mana aja kamu silahkan boleh. Nah jadi aku tuh waktu itu rada-rada bingung, kadang tuh aduh ini aku harus ngapain ya, tugasnya apa aja ya nih. Terus ya udah akhirnya aku ikutin semuanya, masuk semua. Pokoknya intinya pas pertama kali itu menurutku aku kurang belum memahami lah ya. Belum memahami sepenuhnya gimana. Berapa bulannya? 2 bulan. Khotbah juga? Belum karena kan belum dapat mata kuliah Iya komplit kan. Semester 3 penempatan tuh kayak mata kuliah apa yang udah Iya dapat? benar. Berarti lebih ke arah kayak pelayanan Pengenalan. secara komisi-komisi aja berarti. Masuk gitu aja, mengenal. Yang kedua di mana tuh? Yang kedua itu di GKI Merisi Indah Surabaya, tahu nggak? Fasenya waktu apa? Udah lulus kuliah? Enggak, itu semester 5. Semester 5. Dan udah khotbah itu? Belum juga. Mata kuliah homiletikanya di semester 6. Oh, semester 6. Ya. Oh. Jadi selama 1 sampai 5 itu nggak belajar bagaimana cara bikin Materi khotbah. ya bikin materi Enggak, banyak kayak gitu. belum. Oh enggak. Jadi semua di semester 6 ke atas. Jadi waktu fase kedua itu di GKI mana? Merisi Indah. Sama kayak waktu semester 3 kayak di Coyudan? Iya sama-sama 2 bulan juga. 2 bulan juga. Kegiatannya lebih ke arah pelayanan kepada komisi-komisi. Tapi nggak ngisi renungan di sore remaja kan atau apa? Udah sih, udah mulai ditugasin di persekutuan pemuda, di kebaktian remaja itu ya. Tapi kalau umum belum. Stase itu yang penempatan ketiga penempatan ketiga itu stase. Nah ini baru yang bener-bener lupa gerejanya. bentar belum Waduh, parah banget nih. enggak aku ingat stase itu di GKI Agus Salim Bekasi. Nah ini praktek terlama aku 6 bulan. Setelah kuliah masih belum kuliah? Setelah kuliah ya? Setelah lulus kuliah setelah maksudnya? lulus kuliah, tapi karena UKDW itu ada plus 1 Ya, tahun seminarium. Nah di masa itu seminarium itu jadi sebenarnya udah sama kayak Kunto. benar Selama 6 bulan. Nah berarti di sana udah lulus, berarti udah bisa khotbah. iya udah. Itu pertama kali aku khotbah. Nah di situ 2 kali khotbah selama 6 bulan. Nah bagaimana coba ceritakan pertama kali khotbah di Agus Salim itu kan di kota, pasti salah satu gereja besar lah. iya Tekanannya kan pasti akan berbeda dengan di Kuningan lah. ya nggak juga sih. Iya dong. Memang ada tantangan sendiri sih kalau kita pelayanan khotbah di gereja yang besar dengan jemaat yang banyak gitu kan. Pasti lebih grogi, lebih takut, aduh gimana ya nanti respon mereka gitu melihat aku khotbah, mana aku badannya kecil udah di atas mimbar ngapain gitu kan, enak hilang. tapi ya udah, mentorku tuh selalu bilang ketika kamu ada di atas mimbar, ya udah itu
sepenuhnya apa ya, kayak tanggung jawabmu ada di situ. Nah ketika kamu menyampaikan firman Tuhan, ya kamu tuh adalah kayak kepanjangan tangannya Tuhan. Apalagi aku tuh selalu inget banget nih, kalau kita ada di atas mimbar itu kan biasanya di belakang kita tuh ada salib kan. Ya. Nah aku tuh selalu diingetin kalau ya salib itulah yang akan istilahnya kayak mengingatkan kamu kalau apa yang kamu sampaikan itu harus benar-benar firman Tuhan gitu. Jangan hal-hal lain, Harus Jangan ditanggung belokkan. jawabkan. bener, jangan belok-belok, harus tanggung jawabkan bener gitu. Jadi pertama kali khotbah grogi, banget ada salah kan kalau di sini teman-teman kita yang pernah khotbah, teman-teman apa yang seperti Nela lah waktu masa kerja atau apa, kadang suka salah gitu, lupa Kalau doa salah- pengakuan dosa kan atau apa kan Anda. Kalau salah aku lupa sih salah atau enggak, tapi yang jelas aku pernah Tapi- tuh suatu kali khotbah di Agus Salim itu tuh bener-bener aku tuh ya ampun, makanya aku sampai sekarang kalau misalkan aku khotbah itu harus bener-bener kalau mau bener gitu ya harus Oh. bener-bener langsung kamar mandi, karena waktu itu aku kan kalau misalkan kita udah di atas mimbar kan nggak mungkin kan ke belakang turun. kan. Nggak mungkin Nah itu turun. tuh bener-bener setelah khotbah, aduh ya ampun, mana udah ini banget kan. Terus nah untungnya puji Tuhan banget ya ampun, yang aku syukuri sampai sekarang, jadi di mimbarnya Agus Salim tuh belakangnya tuh kayak ada pintu gitu langsung Oh. ke kamar mandi. Jadi waktu setelah khotbah aku langsung ke kamar mandi terus oke. Jadi enak lah ya. Kalau hal yang uniknya jadi yang berkesan gitu. Ya selama di kayak salin karena sudah bahkan kan ilmu di kampus sudah diberikan semua, layanan pertama di Agus Salim gitu. Apalagi kan pelayanan pertama. Ketimbang yang waktu masih sekolah kan mungkin lebih karena kayak pelayanan gitu aja lah gitu. Sebenarnya dari semua pelayanan ini secara umum aja kali ya, dari semua pelayanan gue pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir kali itu ada suka dukanya gitu. Nah Terakhir di mana? yang terakhir itu Itu bina kader. enggak, itu Praktek. praktek jemaat juga yang kedua, Wah. tapi online yang kemarin itu baru Di GKI. Bentar, aku lupa. GKI, aduh mampus. GKI Trate, Trate ya. tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu Tahu di mana? di Jakarta. Iya di Jakarta, benar. Gereja kecil gitu. Tapi kami itu pelayanannya berkelompok sih. Jadi kelompokku ada 5 orang. Lanjutin ya, tadi udah selesai belum? Yang gini. Ya. Tolong potong dulu bentar. Oke. Online kan waktu si Punto sama Opek kan di Surabaya tuh. Emang Itu di mana? aku itu yang setelah dari Agus Salim di kota wisata. Oh ya. Ya. Gimana? Udah nggak mau apa-apa loh, Chan. Lanjutin. Tadi sama mana ya? Mampus. Sampai 1 2 3 4. Oh ya, 1 2 3 4 5 itu pasti ada suka dukanya. Nah, sukanya itu aku ngerasa kayak setiap aku praktek, setiap aku pelayan di tempat baru, aku nemuin banyak keluarga baru gitu. Sekalipun dengan keluarga aku di Kuningan aku jauh gitu, tapi ternyata Tuhan tuh kasih lebih banyak keluarga lagi gitu ketika aku, makanya aku ya udah dengan kayak gitu aku jadi nggak ngerasa sendiri lagi gitu. Nah tapi dukanya ya pasti ada lah ya. Kadang apa ya, kesulitannya itu kita sebagai kader gitu kan, calon pendeta, kalau kita masuk gereja itu tuh pandangan jemaat itu pasti udah yang kayak oh ini ya calon pendeta gitu yang akan menjadi pendeta. Jadi mau nggak mau ada ekspektasi yang mereka berikan terhadap aku gitu ya, harus berwibawa ya, harus maksudnya segala hal tuh diperhatikan gitu. Dipantau lebih. Dan pernah suatu kali nih ada cerita, jadi aku kan orangnya rada-rada cerewet gitu-gitu lah ya. Jadi Tempatnya kalau di mana? Mau di enggak lah, jangan disebutin. jangan. Nah, saat itu tuh udah selesai kebaktian remaja kan. Nah, biasanya kan aku nggak langsung pulang tuh, biasanya ngobrol-ngobrol dulu.
Nah pernah satu kali tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu, makin serunya kan, terus aku ngakak gitu, ketawanya sampai keras banget. Nah mungkin ada majelis atau penatua yang lihat gitu kan. Nah, akhirnya penatua itu ngomong sama aku katanya gini, Nela kalau bisa dia jaga sikapnya, masa ketawanya kayak gitu sih di depan anak-anak remaja, nanti kamu nggak ada wibawanya dong, kayak gitu kan. Ya ampun, terus aku oh gitu ya, memang sih kadang kita harus berusaha untuk menempatkan diri gitu kan. Dan ya memang, tapi di sisi lain kita juga memang nggak akan bisa kayak apa ya istilahnya, memenuhi setiap ekspektasi atau harapan-harapan semua jemaat juga. Makanya itu kadang yang membuat aku Tuhan, sebenarnya aku harus kayak gimana sih gitu ya, jadi beban tersendiri. Betul Karena kayak kan harus ya bukan dua juga ya, cuman iya benar kayak nggak bebas aja lah gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, Nel ya. Ntar dulu jawab. Belum. Kan waktu pelayanan terakhir katanya kan waktu yang di Ternate itu secara online nih. Nah itu kesulitannya tuh bagaimana, kan kalau mau dibandingin kan lebih baik mungkin pelayanan yang secara langsung kan, ya tatap muka lah, bukan online lah. Nah itu kesulitannya tuh bagaimana gitu? Jatuhnya berapa bulan tuh pelayanan online di dua bulan dari Natal. Kalau Dari offline harusnya sampai Natal. harusnya 6 bulan kali ya kalau offline. 2 bulan juga. 4 bulan. Dan itu sendiri-sendiri harusnya kalau offline. Nah, kesulitannya itu kayak gimana? Perbedaannya lah ibaratnya antara offline dengan online. Kalau dari aku pribadi, nah karena kebetulan aku orangnya rada-rada gaptek gitu ya. Nah kan pelayanan online ini mau nggak mau mengharuskan aku untuk bisa misalnya kayak edit video untuk renungan, atau misalnya setidaknya aku bisa menggunakan Zoom atau aplikasi media lain yang untuk bertemu online gitu kan. Nah itu aku kesulitannya harus belajar lagi sih di situ. Tapi untungnya waktu itu karena berkelompok, jadi aku bisa tanya-tanya temanku, ini gimana sih caranya edit video, ini gimana sih caranya bikin ini gitu. Nah terus kalau dari jemaatnya aku ngerasa apa ya, kayaknya mungkin gak cuma di GKI Ternate, mungkin di semua gereja juga kayak gitu ya, antusiasmenya tuh berkurang. Belum lagi karena jemaat-jemaat yang udah dewasa atau menginjak usia lanjut kan rada-rada susah ya untuk pakai itu. Jadi waktu itu aja kami pernah, sebelum acara itu kami ada pelatihan khusus tuh untuk Zoom. Mereka tuh buat mute unmute aja tuh susah, ini sebelah mana gitu. Jadi di situ sih kesulitannya. Padahal sebenarnya mungkin kalau mereka bisa sih kayaknya mereka mau gitu untuk hadir PA online, kayaknya mau sih. Pertanyaan terakhir nih Nel ya. Masukan untuk GKI Kuningan nih, terkhususnya untuk remaja dan pemuda GKI Kuningan. Oke, masukannya ya. Apa ya? Masukannya untuk pemuda dan remaja GKI. Biar pemudanya bisa gimana gitu, biar remajanya juga bisa semangat atau apa gitu, mungkin ada. Oke, kalau di masa pandemi kayak gini kan kita pasti ngerasa sulit ya untuk melakukan pelayanan yang onsite, atau itu istilahnya kayak udah terbatas lah sekarang, dibatasi. Nah tapi kita harus menyadari gitu kalau kesulitan ini tuh gak cuma dirasakan oleh pemuda remaja GKI Kuningan, tapi semua gereja gitu. Dan menurutku ini adalah salah satu perubahan yang mesti kita sadari dengan semangat. Karena gini, waktu pas awal-awal jemaat mula-mula gitu ya, yang kita tahu di Alkitab kan juga
istilahnya itu mereka pun punya tantangan sendiri, gimana mereka mengumpulkan orang-orang, gimana mereka cari tempat untuk bersama-sama bersekutu. Nah, ketika kita di sini sekarang saat ini ada di situasi pandemi sulit pun, ya kita harus sadar kalau setiap zaman itu pun pasti ada kesulitannya masing-masing. Oleh karena itu, yuk pemuda-pemuda, remaja gitu, dengan kita sama-sama bangkit, kita sama-sama membantu, saling sadar lah. Kadang kan kita mikir ya kalau yang pelayanan itu ya udahlah, pasti ada kok orangnya, pasti ada kok orang lain. Tapi kalau semua orang mikir kayak gitu, ya siapa yang mau ngerjain gitu kan. Jadi ayo kita sama-sama sadar gitu, kita punya inisiatif masing-masing untuk membangun komunitas kita di sini di gereja GKI Kuningan. Sulit sih, emang sulit sih. Aku aja salut gitu sama teman-teman di sini yang masih bertahan, yang masih berjuang gitu sampai mau bikin podcast segala macem. Keren. Terima kasih. Kita sambil belajar. Iya sih. Ya, jadi ya berarti ya itulah teman-teman ya. Jadi kadang pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita ya sebenarnya. Harusnya pandemi ini membuat kita bagaimana caranya kita untuk lebih berkembang, mungkin itu ya, lebih kreatif lagi, betul. Lebih mungkin banyak lebih ke strateginya kali ya. Harus banyak ide tentunya teman-teman ya. Begitulah Pep. Sebelum ditutup ya Nel ya. Iya. Mungkin boleh nggak sih sharing-sharing dikit waktu masa pelayanan itu ngapain aja sih dengan pemuda di gereja-gereja besar gitu? Boleh diseringkan kan nggak sih ke kami gitu? Kami kan ibaratkan Kuningan itu kan dulunya nggak ada persekutuan pemuda. Kami ini yang di sini ini ingin membangkitkan, ingin adalah gitu persekutuan pemuda itu. Jadi kayak ibaratkan tips-tipsnya juga lah, terus sharing-sharing tentang selama pelayanan di gereja-gereja besar untuk di ya sebenarnya setiap aku praktek itu rata-rata pergumulannya sama sih, di komisi-komisi remaja, komisi-komisi pemuda sulit untuk merangkul gitu semua anggota-anggotanya. Apalagi kan kalau udah masuk komisi pemuda itu orang-orang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perkuliahannya. Nah tapi selama aku praktek itu mereka selalu berusaha untuk setidaknya bangun komunikasi dulu gitu. Nah kan biasanya kalau di pemuda itu kan ada kayak grup chat. Nah jangan sampai itu tuh cuma ajang formalitas buat ngajak doang, pas misalkan ada acara baru ngajak. Nah coba mungkin teman-teman bisa ya udah apapun itu tuh bisa di chat gitu, maksudnya kayak ngobrol hal-hal biasa, sekedar tanya kabar pun itu yang membuat oh ternyata masih ada yang peduli ya. Jadi kan ada rasa oh ya aku punya komunitas nih di GKI Kuningan, pemuda di GKI Kuningan. Mungkin bisa dimulai dari gitu, hal-hal kecil. Peduli berarti ya. Peduli. Tanya kabar atau kesibukannya apa gitu. Ayo kita mabar gitu misalnya. Iya loh, kan setidaknya Kita sering loh. tapi ya jangan kalian doang, ajak yang lain gitu. Jadi maksudnya pergumulannya sama nggak sih Nel, kayak kalau di gereja, kalau kami yang merasakan bahwa sulit untuk mengumpulkan orang ya kan. Nah di gereja besar juga apakah seperti itu? Kadang kalau yang saya pernah rasakan tuh kayak gereja besar tuh kayak lebih peduli bahwa gue juga butuh Tuhan gitu. Jadi dia tuh emang dari dianya juga ada keinginan gitu untuk mencari komunitasnya sendiri. Kalau di sini tuh kayak kalau menurut saya ya kita yang peduli itu yang harus nyari gitu. Apakah di sana juga pergumulannya kayak gitu? Sama. Jadi harus nyari juga. Bahkan kayak pengurusnya aja ya orangnya juga itu lagi. Bahkan ada yang dia jadi ketua itu sampai 3 periode.
6 tahun gak ganti-ganti. Ada, itu di kota besar. Iya, langsung sebutin ya, langsung Dikira langsung sebutin. tiga. Jadi emang rata-rata sama kalau masalahnya ya, nggak ada yang terlalu beda lah ya berarti. Kita baru mau mulai. Jadi aku udah mau nanya juga nih, satu pertanyaan lagi nih. Masa-masa remaja di sini tuh gimana sih? Wah, Ceritain deh kenalan kan tahu lah ya. Kan dulu kan emang kan tubuhnya juga kayak kuningan ya. Ceritain ya. dulu tuh Nela tuh yang gimana sih orangnya sebelum jadi yang sekarang tuh? Ya menurut kalian gimana? Coba Ya menurut kalian gimana? Itu no ya. Kita lupa. Coba aku yang sekian tahun yang lalu kayak gimana? 10 tahun yang lalu loh, Jom. 10 tahun Nggak yang 10 lalu juga. Nela itu Ya dong, masa orang, remaja. ya. Iya deh. Iya dong, 10 tahun untuk dia loh. Iya. Ya dulu sih saya lihat Nela ya Apa? suka main keyboard, nyanyi. Mana ada? Iya dulu tuh. Iyalah. Oh iya. Ya kan dulu main latihan kan sama Masukir. Kan belajar dari siapa? Oke. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Bukan parah banget berarti nggak kenal ya. Kita Enggak nggak akrab dong, ya? maksudnya enggak gitu. Ya, Kayak emang kita lebih chill sih ya, mungkin lebih receh lah. Nah, sekarang kan Sampai mungkin sekarang juga kok. sekarang kayaknya agak lebih dewasa. Ya intinya aku seru sih di Remaja GKI Kuningan, apalagi dulu waktu lagi nggak pandemi ini kan kita banyak banget acara ya, acara Teens Camp, terus LDK ke Subang, terus Natal Pelajar, Sorem, yang banyak game dan lain-lain. Seperti pengalamannya aku malah pengen lagi tapi nggak bisa, ingat umur. Oke. Ingat umur. Iya kan, nggak mungkin kan ikut Sorem lagi. Tapi ini tahu apa namanya, aku jadi ingat di kalau misalnya kan kita emang cuma sedikit ya pemudanya, bisa loh kayak pemuda dan remaja itu ngadain kegiatan bareng-bareng. Bahkan di kota besar pun ada tuh yang remajanya banyak, pemudanya juga banyak, tapi dalam 1 bulan itu berapa kali mereka ngadain persekutuan gabungan antara pemuda dan remaja. Ide bagus. Jadi itu bisa mengakrabkan sekaligus. Jadi kalau misalnya remaja udah pemuda tuh mereka udah ngerasa akrab gitu, gak asing lagi sama pemuda. Sangat. Seorang itu Terus aja kerajaan lagi nulis lagi. Bisa berapa menit ya toh? Setengah jam lewat cok. Cukup nih. Oh itu kemarin udah di cut nanti 10 menit sama yang tadi kita. Kalau hal yang paling dikangenin deh sama remaja yang pengen Gak ada orang kerja juga. Dari kilo 2 lancar. Langsung aja langsung tuh. Saya nggak bisa. Malah masukin betul. Bisa dikatut tuh. Udah Langsung selesai ke kemarin. Masukan itu terkasuk tuh. Jadi Nanya terakhir non, gue ketis sama ngerakin goblok gitu. oh iya. Hal yang paling dikangenin selama remaja, selama jadi pemuda di GKI Kuningan. Vokal grup. Vokal grup. Iya, karena kan kita kalau vokal Oh, grup iya, itu iya, nggak betul, cuma betul, vokal betul, grup betul, kan, betul, kita betul, pergi betul. keluar kota kemana-mana. Di situ tuh serunya latihan. Tapi aku nggak kemana-mana. Bagus sih emang ya. Tapi balik lagi ke bagus gitu. Ini sengaja sih, soalnya kalau nggak sebut namanya pasti diwarain juga. Oke. Sama di pemuda juga kayak gitu. Pemuda apa? Di pemuda GKI Kuningan nggak ada ya? Iya, aku kan nggak pernah masuk ya. Kayak Iya. Itu jarang banget sih pemuda GKI Kuningan. Pernah ikut itu sih? Pernah ikut Aku lupa, pernah nggak sih? camp gitu? Ada deh gitu buat. Pemuda? nggak pernah. Kapan ikut ya? Sibuk. Nggak tahu. Oh, mau yang Sibuk. Oke. Nanti siapa yang punya kata-kata gitu deh. kita akan mendengar dari Aduh, aku voice nggak ada dari tips. Nela. Bukan coach dah. Gini, pegangan selama Nela ini
kan Iya. post tuh kayak tar dulu belum masuk. Iya, enggak, bentar aku mau ini bantu kamu Bisa kata-katanya. di post Itu tuh terakhir ini nah, benar-benar terakhir. Kata-kata penyemangat selama menjalani fase-fase inilah kuliah sampai dengan saat ini memasuki fase penempatan jemaat. Ada nggak kata-kata menyemangati diri sendiri? mungkin ini bisa juga untuk menyemangati banyak orang sih. Widih. Nih ada satu kata-kata, kalau kalian tahu orang nama Mahatma Gandhi. Ya. Dia itu pernah bilang mungkin kamu nggak pernah tahu hasil dari apa yang kamu lakukan gitu. Nah tapi bisa dipastikan kalau kamu tuh nggak akan dapat hasil apapun kalau kamu nggak melakukan apapun. Enggak. Jadi untuk kita semua yang lagi bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pendidikan dan apapun itu, ayo lakukan aja gitu. Usahakanlah meskipun itu kayak cuma 1% gitu. Karena kalau kamu nggak melakukan apapun, ya kamu nggak akan menghasilkan apapun. Gitu. Semangat. Kayaknya bagus banget sih ya. Nggak biasa aja. Oke. Aku jadi semangat gitu. Kamu semangat gitu gak sih? Strong semangat. Kamu jadi semangat loh. Serius loh. Teman-teman semangat juga loh. Jangan lupa loh teman-teman. Apa Itu- coba ulangi. Jadi kita harus melakukan loh. Itu loh intinya tuh kita ngelakuin aja dulu. Prosesnya mah gimana nanti pasti akan ada hasil juga ya enggak? Iya betul. Yang penting kita ngelakuin yang enggak yang daripada kita nggak melakukan iya, apa-apa. daripada kita diem gitu. Mending kita jualan ya enggak? Benar apapun itu. Jangan. Benar. Ya. Ya, jadi cukup segitu aja bincang-bincang kita kali ini. Jadi teman-teman nanti pasti bakal ada perbincangan yang lain. Jadi teman-teman tungguin aja ya podcast selanjutnya dari Eklesia GKI Kuningan. Bye bye.